Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bukhari Al-Aziz, jurusan Psikologi di Universitas Bosowa dengan NIM 4525091319. Di sini saya akan menjelaskan 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen Covey, yaitu konsep begin with the end in mind, melalui dengan akhir dalam pikiran, sebagai kebiasaan kedua dari 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen Covey. Untuk konsep begin with the end in mind di habit 2 ini, kebiasaan ini adalah prinsip kepemimpinan pribadi, yaitu personal leadership yang mendahului kebiasaan penentuan prioritas. Put first thing first ini adalah tentang memastikan bahwa tangga yang Anda daki bersandar pada dinding yang benar. Yang pertama, definisi dan konsep inti, yaitu definisinya memulai setiap tugas, proyek, atau bahkan kehidupan dengan visi yang jelas mengenai tujuan akhir yang diinginkan. Ini berarti Anda harus mengetahui tujuan akhir atau tujuan yang dicapai sebelum Anda mulai bertindak. Dan penciptaan 2 kali, yaitu to creation, yaitu yang pertama penciptaan mental, the first creation. Ini adalah tahap perencanaan atau visi, sama seperti arsitek membuat blueprint sebelum tukang membangun atau membuat rumah, dan menciptakan gambaran mental yang ideal terlebih dahulu. Ini adalah bagian kepemimpinan, yaitu leadership. Penciptaan yang kedua yaitu fisik, the second creation. Ini adalah tahap implementasi, pelaksanaan, atau kerja nyata mengerjakan apa yang sudah Anda rencanakan di tahap pertama. Ini adalah bagian manajemen, yaitu visi pribadi, yaitu kebiasaan ini mendorong kita untuk menulis ulang skenario hidup kita yang mungkin dibentuk oleh lingkungan, orang lain, atau kebiasaan lama dengan menetapkan nilai-nilai dan prinsip pribadi kita sendiri. Kita lanjut yang kedua, yaitu pilar utama pernyataan misi pribadi, yaitu personal mission statement. Pernyataan misi pribadi, yaitu PMP, adalah cetak biru Anda. Ini adalah konstitusi pribadi yang menjadi dasar untuk semua keputusan dan tindakan. Isi PMP yaitu berisi apa yang ingin Anda menjadi, yaitu karakter, dan apa yang ingin Anda lakukan, yaitu kontribusi dan pencapaian, juga nilai-nilai yang menjadi dasar hidup Anda. Fungsi PMP itu yaitu menjadi kriteria atau filter untuk setiap keputusan. Ketika dihadapkan pada pilihan, Anda dapat bertanya, apakah keputusan ini selaras dengan pernyataan misi pribadi saya? Yang ketiga ini yaitu manfaat utama menerapkan habit yang kedua ini. Manfaatnya yaitu fokus dan prioritas jelas. Penjelasan tambahannya, tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal yang mendesak namun tidak penting. Setiap tindakan terarah menuju hasil akhir. Manfaat yang kedua, efektivitas tinggi. Penjelasannya, upaya dan energi yang dicurahkan menghasilkan dampak maksimal karena sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk manfaat yang ketiga, motivasi berkelanjutan. Penjelasannya, saat menghadapi tantangan atau rintangan, tujuan akhir yang jelas menjadi pengingat dan sumber kekuatan untuk terus maju. Manfaat keempat, pengambilan keputusan yang tepat. Penjelasannya, visi yang jelas berfungsi sebagai kompas. Kemungkinan Anda membuat keputusan yang konsisten dengan nilai-nilai dan tujuan jangka panjang Anda. Manfaat yang kelima, rasa puas dan bermakna. Penjelasannya, hidup terasa lebih bermakna karena setiap langkah yang diambil memiliki tujuan yang mulia. Manfaat yang terakhir, kemampuan memimpin diri, yaitu penjelasannya menyeimbangkan kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri dari dalam, yaitu prinsip kepemimpinan pribadi, bukan hanya beraksi terhadap kondisi luar. Kita lanjut yang keempat, cara menstimulasi atau menerapkan habit ini. Habit yang kedua yaitu langkah praktis. Ini adalah langkah-langkah konkret yang dapat Anda bagikan agar audiens dapat memulai mempraktikkan kebiasaan ini. Contohnya nih, untuk latihan yang pertama itu seperti latihan pemakaman, yaitu the funeral exercise. Ini adalah stimulasi
mental klasik, bayangkan pemahaman Anda sendiri di masa depan seperti apa. Dan dengarkan apa yang ingin Anda dengar dikatakan tentang Anda oleh keluarga, teman, dan rekan kerja. Apa karakter yang mereka ingat, apa kontribusi yang Anda berikan. Visi ini menjadi hasil akhir yang ingin Anda capai. Juga tulis pernyataan misi pribadi yaitu PMP. Contohnya, luangkan waktu untuk refleksi mendalam. Tuliskan visi Anda tentang karakter, kontribusi, dan nilai. Juga tinjau dan update PMP Anda secara berkala. Yang ketiga ini backward design, yaitu desain mundur dalam memulai proyek. Selalu mulai dengan menatap deliverables, hasil akhir yang diinginkan, kriteria sukses, rubrik, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Visualisasi harian, yaitu sebelum mulai hari atau tugas penting, luangkan 2-5 menit untuk memejamkan mata dan membayangkan hasil yang sukses dan ideal. Bisa juga menciptakan mental. Jadikan PMP sebagai filter keputusan saat dihadapkan pada tawaran atau peluang baru. Cek kembali PMP Anda, apakah ini membawa Anda lebih dekat atau justru menjauh dari tujuan akhir Anda. Di sini saya ingin menjelaskan contoh aplikasi di lingkungan kantor atau kampus. Yang pertama ini saya akan menjelaskan aplikasi di lingkungan kantor. Situasi yang pertama yaitu mulai proyek baru. Penerapannya menurut Begin with the End in Mind, yaitu tentukan definisi sukses di awal dan tanyakan setelah 6 bulan proyek ini dianggap sukses. Jika tetapkan hasil akhir, bukan hanya langkah awal. Situasi yang kedua itu rapat atau meeting. Penerapannya sebelum rapat itu tetapkan hasil akhir yang diinginkan, seperti contohnya keputusan X ya, yang diambil gitu, atau rencana Y yang disepakati. Jangan hanya kumpul-kumpul. Situasi yang ketiga, pengembangan karir. Tuliskan visi karir 5 tahun Anda, yaitu posisi, skill set yang dikuasai, kontribusi. Semua pelatihan dan pekerjaan harian harus mendukung visi ini. Presentasi yang keempat yaitu presentasi penting. Penerapannya, tentukan takeaway utama sebelum membuat slide atau keputusan 1 atau 2 pesan utama yang harus dibawa pulang oleh audiens. Lalu susun presentasi dari belakang. Dan ini aplikasi di lingkungan kampus. Contoh situasinya menyusun skripsi atau tesis. Penerapannya, definisi kontribusi ilmiah. Itu apa yang ingin Anda buktikan atau temukan. Tulis abstrak ringkasan akhir Anda sebelum menulis bab 1 walaupun hanya dalam bentuk draft. Situasi yang kedua, mengikuti mata kuliah. Penerapannya, tentukan tujuan belajar yang pada utamanya. Selain nilai A, apa skill atau pengetahuan yang ingin Anda kuasai setelah semester berakhir. Juga fokus pada penguasaan, bukan hanya kelulusan. Situasi yang ketiga, aktivitas organisasi. Tetapkan warisan, yaitu legacy organisasi. Di akhir masa jabatan, apa satu hal monumental yang ingin Anda tinggalkan? Semua program kerja harus mengarah ke sana. Situasi yang terakhir, manajemen waktu belajar. Penerapannya mulai dari tujuan akhir Anda lulus, misalnya IPK 3,8. Dan mundur ke belakang, apa yang perlu saya capai setiap semester mata kuliah agar target akhir tercapai. Kan bisa juga misalnya belajar atau menghafal, mengoreksi diri dari nilai-nilai sebelumnya. Baik, kesimpulan konsep inti tersebut secara ringkas, konsep ini berarti bahwa semua hal diciptakan 2 kali. Pertama adalah penciptaan mental, yaitu visi, rencana, cetak biru, dan kedua adalah penciptaan fisik, yaitu eksekusi, pelaksanaan, manifestasi. Ini adalah tantangan memulai dengan visi yang jelas mengenai tujuan atau destinasi akhir Anda, baik untuk kehidupan Anda secara keseluruhan maupun untuk setiap proyek atau tugas yang Anda hadapi. Berikut poin-poin utama dari penjelasan yang tadi, yaitu penciptaan pertama, yaitu Anda harus secara mental memutuskan dan mengukir tujuan akhir yang ingin Anda capai sebelum Anda memulai tindakan fisik apapun.
Ini memastikan bahwa upaya Anda saat ini selalu bergerak ke arah yang benar. Yang kedua, visi pribadi. Untuk kehidupan ini, wujudkan melalui pengembangan pernyataan misi pribadi, yaitu personal mission statement. Pernyataan ini adalah konstitusi pribadi Anda yang mendefinisikan siapa Anda, apa nilai-nilai Anda, dan apa tujuan Anda, berpusat pada prinsip. Yang ketiga, kepemimpinan pribadi, yaitu kebiasaan ini mewakili kepemimpinan pribadi memutuskan kemana Anda ingin pergi. Ini berbeda dengan manajemen pribadi. Kebiasaan 3 yang berfokus pada bagaimana mencapai tujuan. Yang keempat itu tujuan akhir ya pemakaman. Covey sering meminta orang untuk membayangkan pemakaman mereka sendiri dan apa yang mereka ingin orang lain katakan tentang hidup mereka. Visi ini akan menjadi kriteria untuk mengevaluasi setiap keputusan yang dibuat saat ini. Yang terakhir, dasar untuk kebiasaan lain. Dengan memiliki akhir dalam pikiran, Anda akan lebih mudah untuk memprioritaskan kebiasaan 3 ini dan memiliki kerangka kerja untuk kerjasama kebiasaan 4, 5, dan 6. Singkatnya, begin with the end in mind adalah landasan untuk hidup dengan proaktif dan memiliki tujuan, bukan hanya bereaksi terhadap keadaan, dengan memastikan bahwa Anda memulai hari ini dengan tujuan akhir hidup Anda sebagai pedoman. Oke guys, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan videonya bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Kira-kira jika ada salah kata atau ucapan atau salah pengertian mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.